Sword of Coming, episode 338. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah tiba di lantai 2, Pei Qian buru-buru menyusul Chen Pingan untuk membukakan pintu baginya, bertindak layaknya seorang pesuruh. Chen Pingan melangkah masuk, dan Pei Qian sedikit ragu apakah ia harus mengikutinya. Namun, Chen Pingan sudah berbalik dan memberi instruksi, mintalah 3 kamar lagi ke penginapan dan suruh Jiun Yang untuk mencatat tagihannya atas namaku terlebih dahulu. Selain itu, beritahu Wei Xian bahwa aku akan berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari dan tidak akan menerima tamu selama waktu ini. Sebaiknya kalian berlima tidak terlalu jauh dari penginapan. Pei Qian menatap Chen Pingan dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Chen Pingan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah, jadi apakah dia terlihat baik-baik saja? Aku tidak akan mati, jawabnya dengan santai. Pei Qian menutup pintu dengan hati-hati dan berkata, panggil aku jika kau butuh sesuatu. Aku ada di sebelah. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. First dan 15 melayang di dalam ruangan saat Chen Pingan mengambil setumpuk jimat pembersih dan menempelkannya di seluruh ruangan. Setelah itu, ia mengambil 2 botol porselen dengan kualitas yang sangat berbeda. Salah satunya adalah botol merah dari Lutai, berisi salep yang dapat menyembuhkan luka parah. Chen Pingan sendiri telah mengalami kekuatan mistis salep ini setelah pertempuran di luar benteng elang terbang. Botol lainnya berisi obat rahasia unik dari toko obat keluarga Yang, dan obat ini dapat meredakan rasa sakit apapun, seberapa parah pun rasa sakit itu. Chen Pingan telah bertemu banyak roh dan hantu selama 2 perjalanan panjangnya, namun dia belum pernah menemui situasi di mana dia perlu menggunakan obat ini. Namun, yang mengejutkan, dia sekarang akan menggunakannya di kota perbatasan kecil ini. Chen Pingan melepas jubah daunnya yang rusak parah, meregangkan banyak otot dan tendon yang terluka dalam prosesnya. Keringat dingin menetes dari dahinya saat dia duduk di meja dan dengan gemetar membuka botol porselen putih polos dari toko obat keluarga Yang, menuangkan pil hitam pekat ke tangannya dan melemparkannya ke mulutnya. Ia menelan pil itu dengan paksa, dan bahkan meraih labu anggurnya untuk meneguk anggur plum hijau. Baru kemudian ia membuka botol merah dan mulai mengoleskan salep kental itu ke tangan, siku, dan bahunya. Ini adalah proses yang menyiksa. Kasim dari Kekaisaran Kuan Agung itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Chen Pingan. Chen Pingan sudah cukup berhati-hati dalam menangani situasi yang merepotkan ini, tidak hanya menghidupkan kembali Zulian, si maniak bela diri, tetapi juga Lu Baixiang dan Sui Yubian dari gulungan gambar mereka masing-masing. Namun, dia tidak menyangka Lili akan sekuat itu. Kasim itu bukan hanya seorang pemurniki, tetapi dia bahkan memiliki fisik yang kuat yang dapat menyaingi seniman bela diri murni tingkat 6. Chen Pingan hanya memiliki 3 koin hujan biji-bijian yang tersisa sebelumnya, tetapi mengikuti pemikiran pendeta Tao tua dan pendeta Tao muda dengan labu emas raksasa, dia memutuskan untuk mengambil sedikit risiko, melemparkan 1 koin hujan biji-bijian ke dalam gulungan gambar Sui Yubian, gulungan yang paling tidak ingin dia investasikan. Benar saja, hanya 1 koin hujan biji-bijian yang dibutuhkan agar pendekar pedang wanita dari tanah berkah bunga teratai dengan anggun keluar dari gulungan gambar dan tiba di dunia agung. Jelas bahwa pendeta Tao muda itu telah melakukan perhitungan yang cermat dan menyadari bahwa Chen Pingan pasti akan menyimpan gulungan gambar Sui Yubian untuk yang terakhir. Jika bukan karena roh bunga teratai kecil yang menuntunnya ke jalan yang benar, pilihan pribadi Chen Pingan adalah memulai dengan ahli bela diri Zulian, kemudian Kaisar pendiri negara Taman Selatan, Wei Zhen, pendiri pasukan iblis, Lu Baixiang, dan akhirnya pendekar pedang abadi, Sui Yubian. Jika Chen Pingan mengikuti perintah ini, maka menghabiskan 15 koin hujan gandum untuk Zulian akan menjadi hasil yang sangat mengecewakan. Jika demikian, Chen Pingan mungkin benar-benar menggulung 3 gulungan gambar yang tersisa dan menyimpannya untuk waktu yang lama. Chen Pingan duduk di depan meja dan menutup matanya, dengan kedua tangannya terkulai di samping tubuhnya. Meskipun sedang duduk, ia membayangkan dirinya sedang berlatih meditasi berdiri. Napasnya perlahan menjadi tenang,
membuatnya tampak seperti seorang biksu tua yang memasuki keadaan meditasi dan seorang pendeta Taois yang memasuki keadaan trans yang dalam. 2 hari berlalu, dan hari sudah tengah hari ketika Chen Ping'an berganti pakaian bersih dan akhirnya meninggalkan kamarnya. Dia berdiri di depan pagar, dan memperhatikan sesuatu yang aneh tentang lantai pertama penginapan itu. Suasananya damai dan tenang, tetapi justru karena alasan itulah tempat itu tampak aneh. Kakek ketiga yang bungkuk sedang merokok di dekat tirai dapur. Bocah pincang itu berjalan-jalan di sekitar restoran dan mengelap meja dan kursi, dan Jiun yang sedang melayani meja pelanggan yang minum sepuasnya. Sementara itu, Zongkui, sarjana miskin berjubah biru, duduk di ambang pintu dengan tatapan sedih di matanya. Seandainya Chen Ping'an tidak merasakan 4 hembusan napas pelan dan halus di ruangan sebelah, ia hampir akan mengira bahwa tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah ia tidak pernah bertemu dengan putra Adipati atau Kasim yang mengenakan pakaian resmi berwarna merah terang. Baru 2 hari berlalu, namun rasanya seolah pertempuran itu terjadi seumur hidup yang lalu. Chen Ping'an telah menempa dao bela dirinya selama pertempuran hidup dan mati, tetapi ia menerima lebih sedikit manfaat dibandingkan dengan pertempurannya melawan Ding Ying di tanah suci bunga teratai. Meskipun demikian, ia merasakan emosi yang lebih kuat terkait dengan pertempuran di penginapan itu. Ini mungkin terkait dengan kondisi mentalnya dan hasil pertempuran tersebut. Orang pertama yang keluar dari kamar mereka adalah Zulian, si maniak bela diri. Ia masih bungkuk, dan tersenyum sambil menangkupkan tinjunya ke arah Chen Ping'an dan berkata, "Selamat, Tuan Muda, Anda telah memperoleh keberuntungan dari kemalangan." Chen Ping'an mengangguk sebagai tanda mengerti sebelum bertanya, apa yang terjadi pada para prajurit kavaleri dan anggota klan Yao lainnya di luar penginapan. Zulian bergeser di samping Chen Ping'an sebelum terkekeh pelan. Orang mulia dari Akademi Penakluk Agung itu menekan orang-orang dari ketiga kekuatan begitu dia menunjukkan kekuatannya. Pangeran di luar penginapan turun dari kudanya dan segera membawa bawahannya pergi. Dia hanya membawa mayat Adipati Muda Gao Sui bersamanya, dan bahkan tidak berani menyebutkan mayat Kasim Lili. Adapun pangeran yang sedikit lebih tua dan pasukan perbatasan klan Yao yang sedang menyerbu, mereka sama sekali tidak berani datang ke penginapan. Mereka segera berbalik dan pergi. Ketika pemilik penginapan dan yang lainnya akhirnya sadar kembali, Zongkui mengarang cerita dan mengatakan bahwa Chen Ping'an lah yang secara menyeluruh menumpas musuh dan menggunakan tinjunya untuk membuat mereka sadar. Pada saat yang sama, katanya, pangeran lainnya juga ikut terlibat, mengubah konflik yang mengerikan ini menjadi masalah sepele. Setelah itu, bangsawan itu terus menumpang hidup di sini dan menikmati makanan serta minuman gratis. Segalanya akan menjadi sangat menarik jika semua cendekiawan di dunia megah seperti ini. Setelah menjelaskan hal ini, Zulian membahas beberapa detail lebih lanjut tentang pertempuran tersebut. Chen Ping'an berjalan menuju tangga dan bertanya, Jiun Yang dan yang lainnya masih belum tahu apa-apa tentang ini. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Zulian tersenyum dan menjawab, orang mulia dari Akademi Konfusianisme ini pasti sudah memberitahu ketiga pihak tersebut. Mereka tidak diperbolehkan mengungkapkan identitasnya, dan dia sengaja merahasiakannya dari pemilik penginapan dan yang lainnya. Di mana Pei Qian? Tanya Chen Ping'an. Zulian menunjuk ke arah kota rubah dan menjawab, dia meminjam beberapa koin tembaga dari seseorang, dan saat ini dia menikmati hidup di kota rubah. Chen Ping'an mengerutkan kening dan berjalan menuruni tangga, langsung menuju ke arah sarjana miskin yang duduk di ambang pintu. Zulian tidak mengikutinya, dan dia tampak seperti seorang pelayan tua di sebuah rumah kecil saat dia duduk di meja yang paling dekat dengan ambang pintu. Chen Ping'an duduk di ambang pintu dan mengambil labu anggurnya, lalu menawarkannya kepada Zongkui. Sarjana miskin berjubah biru itu menggelengkan kepalanya sambil matanya tetap tertuju pada pemilik penginapan yang sedang mengobrol dan tersenyum dengan beberapa pelanggan. Tidak, terima kasih. Anggur yang tidak diberikan langsung oleh Jiun yang rasanya hambar. Chen Ping'an menarik tangannya dan meneguk anggur sendirian, lalu bertanya, siapakah para tahanan yang diangkut oleh Gao Sui dan yang lainnya? Apa posisi mereka di negara Jin Utara? Zongkui tidak menyembunyikan apapun dari Chen Ping'an, dengan santai menjawab, kurasa mereka adalah sisa-sisa pasukan dari kuil Dewa Air Danau Jarum Pinus serta Dewa Gunung Resmi, Jin Huang, dan istri serta pengikutnya.
Bagaimanapun, itu hanyalah kasus pihak ketiga yang menuai keuntungan setelah konflik antara dua pihak lain. Pangeran ketiga Kekaisaran Kuan Agung menangkap mereka semua sekaligus. Jika bukan karena campur tanganmu, kereta penjara kemungkinan besar akan mendapatkan beberapa anggota baru dari klan Yao. Namun, kau tidak perlu khawatir lagi karena aku sudah berjanji akan membereskan kekacauan dan menangani semuanya. Kau tidak perlu khawatir Kekaisaran Kuan Agung memperlakukanmu sebagai musuh. Tentu saja, aku tidak bisa menghentikan pangeran ketiga atau adipati untuk merasa benci padamu. Jika kau bahkan tidak bisa menangani hal-hal sepele ini. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, aku rasa aku tidak akan kesulitan menangani masalah ini. Aku yakin sangat kecil kemungkinannya bagi seorang pengawal Kekaisaran kedua untuk muncul di Kekaisaran Kuan Raya. Kekaisaran Kuan Agung memang jauh lebih kuat daripada negara sisir air dan negara pakaian berwarna-warni yang terletak di wilayah tengah benua botol berharga timur. Mengenai bagaimana Gubernur Komando Jin Huang, yang menurut Chen Ping'an cukup baik, tiba-tiba berubah dari Dewa Gunung menjadi tawanan negara asing. Chen Ping'an sudah membunuh kerbau biru dan menangani bawahannya, jadi dia tidak tertarik dengan hal lain yang terjadi setelahnya. Dia jelas tidak akan ikut campur dalam masalah ini dan mencoba mencari tahu akar permasalahannya. Ketika Chen Ping'an menyebutkan Kasim Lili, ekspresi Sarjana Zhong Kui langsung berubah agak muram. Tampaknya ini adalah masalah yang sangat merepotkan. Melihat sang sarjana terdiam, Chen Ping'an berbalik untuk mengamati situasi di luar penginapan. Namun, ia masih merasa sedikit khawatir, jadi ia langsung berdiri dan berjalan ke jalan resmi, memandang ke arah kota rubah. Ia khawatir Pei Qian akan membuat masalah di sana. Setelah beberapa saat, Chen Ping'an kembali ke penginapan dan memesan makanan dari pemilik penginapan Jiuniang. Dia menyuruh Sulian untuk memanggil Lu Baixiang dan yang lainnya ke bawah, dan mereka baru saja selesai makan ketika Pei Qian berjalan kembali ke penginapan dengan angkuh, tampak sangat gembira. Namun, dia langsung merasa sedikit bersalah ketika melihat Chen Ping'an, matanya mulai melirik ke sana kemari dengan gugup. Chen Ping'an tidak menginterogasi Pei Qian tentang apapun, dan dia hanya bertanya apakah dia sudah makan. Perut gadis kecil itu membuncit, namun dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata belum. Kemudian, dia duduk dan mengambil sisa makanan dingin itu. Chen Ping'an berjalan keluar penginapan sendirian untuk berjalan-jalan dan menenangkan pikirannya. Namun, ketika ia kembali, ia mendapati sekelompok orang sedang menghalangi pintu depan penginapan dan dengan keras mengumpat seseorang di dalam. Suasananya sangat gaduh.